Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan mengerjakan UAS kalkulus. Di sini saya mulai dari nomor 1. Soalnya yaitu tentukan luas daerah yang dibatasi oleh Y sama dengan X kuadrat per 3 kurang 4 dan sumbu X diantara X sama dengan minus 2 dan X sama dengan 3. Baik, di sini kita tentukan dulu titik-titiknya sebelum kita menggambar kurvanya. Sini titik potong kurva sumbu X, maka di sini Y sama dengan 0. Lalu di sini X kuadrat per 3 kurang 4 sama dengan 0. Kemudian untuk memfaktorkannya kita gunakan rumus ABC. Rumusnya itu minus B plus minus akar B kuadrat kurang 4AC kemudian per 2A. Maka di sini kita tulis X 1 2. Nah, di sini kita masukkan nilai B-nya menjadi nilai B-nya itu 0. Kemudian plus minus di sini akar 0 kuadrat kurang 4 kemudian dikali sepertiga dikali sini 4 per 2 dikali sepertiga. Di sini X 1,2 nya plus minus karena ini 0 maka dihilangkan saja. Kemudian di sini 0 kuadrat kurang sini jadi positif, jadi 16 per 3 kemudian per 2 per 3 lalu di sini plus minus akar di sini 4 sepertiga per 2 per 3 kemudian plus minus ini kali silang ini dikali silang menjadi 12 akar sepertiga per 2. Bisa disederhanakan dulu menjadi plus minus sini 6 akar sepertiga. Maka di sini untuk plus minus kita gunakan X1 itu sebagai positif menjadi 6 akar sepertiga, ini langsung dibagi saja menjadi 0,333 kemudian 6 menjadi 3,462. Lalu untuk X2 nya di sini tampil negatif 6 akar 0,333
Kemudian di sini menjadi minus 3,462. Lalu kita tentukan titik potong pada sumbu Y. Titik potong pada sumbu Y, berarti X sama dengan 0, lalu Y sama dengan 0 kuadrat per 3, kemudian dikurang 4 menjadi Y sama dengan minus 4. Maka di sini titiknya itu menjadi 0, minus 4. Ini tadi terusnya X nya 1 sama dengan 3,462 itu menjadi 3,462 itu, 0. Ini titik X, ini titik Y. Kemudian untuk X2 nya minus 3,462 menjadi minus 3,462, kemudian 0. Karena koefisien X kuadrat itu positif, maka kurva terbuka ke atas. Untuk gambar grafiknya itu di sini titik minus 3, kemudian di sini titik 4. Nah, kemudian berarti titiknya itu ada yang di sini, kemudian sini 3 sebelum 3. Maka untuk gambar kurvanya itu sini titik puncaknya 4, minus 4. Maka kan seperti ini. Kemudian kan seperti ini juga. Untuk batasnya itu batas 2, kemudian batasnya itu X sama dengan 3. Maka untuk luas daerahnya itu yang akan dicari yang ini, daerah yang saya arsir ini. Maka luasnya sama dengan integral 2 sampai 3. Nah, ini tadi gunakan batas atas kurang batas bawah, berarti batas, kalau kita lihat tadi, berarti ini sebagai batas bawah, kemudian ini sebagai batas atas. Ini batas atasnya ini X sama dengan 0. Sini menjadi 0 dikurang X kuadrat per 3 dikurang 4 dx sama dengan integral minus 2
sampai 3, 4 dikurang x kuadrat per 3 dx. Maka integralnya itu menjadi minus P3. Ini karena 4 tanpa variabel, ketika diintegralkan otomatis ada variabelnya. Kemudian di sini menjadi sepertiga. Sini karena koefisiennya 2 menjadi 1 tambah 2 x 2 tambah 1 dx. Maka integral minus 2 sampai 3 nya 4x dikurang 1/9 x pangkat 3 mohon maaf, sini langsung saja minus 2 sampai 3. Maka kita masukkan batas atas kemudian batas bawah, menjadi 4 dikali 3 kurang 1/9 dikali 3 pangkat 3, kemudian dikurang 4 kali minus 2 kemudian dikurang 1/-2 pangkat 3, lalu 12 dikurang 27/9 kurang minus 8 tambah 8/9, kemudian menjadi 12 dikurang 3 kurang minus 72 tambah 8 kemudian per 9, menjadi 9 ditambah 64 per 9 menjadi 8. Ini disamakan penyebutnya, berarti otomatis di sini tinggal dikali saja, 9 dikali 9 menjadi 81, kemudian tambah 64 per 9, jadi 145 per 9, atau diubah menjadi pecahan campuran menjadi 16 1 per 9 satuan luas. Dan, lanjut pada nomor 2, soalnya itu tentukan luas daerah yang dibatasi oleh y sama dengan x pangkat 3 kurang 3x kuadrat kurang x tambah 3 dan y sama dengan 0 di antara x sama dengan min 1 dan garis x sama dengan 2. Nah, di sini untuk membuat sketsa grafik kurvanya, maka kita cari dulu titik potong sumbu x. Potong sumbu x itu y sama dengan 0, kemudian x pangkat 3 kurang 3x kuadrat dikurang x tambah 3 sama dengan 0, menjadi x kurang 3. Ini kita faktorkan, x kurang 1 sama dengan 0, maka nanti hasilnya itu x sama dengan 3, kemudian x sama dengan minus 1, kemudian x sama dengan 1. Untuk titiknya menjadi 3,0 menjadi minus 1,0, kemudian 1,0. Kemudian kita cari titik potong y-nya. X sama dengan 0. Lalu y-nya kita nilai x tadi kita ganti dengan 0. Maka y-nya itu sama dengan 3. Maka titiknya itu menjadi 0,3. Kemudian karena ini persamaan kuadrat 3, maka otomatis di sini kita harus mencari titik beloknya. Maka titik belok itu saat turunan kedua sama dengan 0. Maka di sini menjadi y sama dengan x pangkat 3 kurang 3x kuadrat kurang x tambah 3. Untuk turunan pertama itu menjadi
Kalau diturunkan otomatis ini nilai 3 ini dikali ke sini, kemudian nilai 3-nya ini dikurang 1. Berarti di sini 3 dikali keluar, kemudian 3-nya dikurang 1, kurang sini 2 kali 3 X, 2 kurang 1, kurang sini 1 kali X, 1 kurang 1 tambah 3. Ini tambah 0 karena ini tidak memiliki variabel, maka 3x pangkat 2 kurang 6x kurang 1, karena ketika x dipangkatkan 0 otomatis menjadi 1. Untuk turunan keduanya menjadi 6x kurang 6. Maka 6x kurang 6 sama dengan 0. 6x sama dengan 6. X sama dengan 1. Saat X sama dengan 1, maka kita cari nilai Y-nya. Di sini 1 dipangkat 3 dikurang 3 kali 1 dipangkatkan 2 kurang 1 ditambah 3 menjadi 1 kurang 3 kurang 1 tambah 3, ini menjadi 0. Maka titiknya itu menjadi 1,0. Nah, lalu di sini kita cari titik stasionernya. Nah, titik stasioner ini untuk memudahkan kita dalam mencari pada saat titik berapa kurva tersebut mencapai titik puncaknya. Titik tengah pada saat kurva mengalami titik puncak. Sini Y sama dengan X pangkat 3 kurang. Titik stasioner itu ketika turunan pertama sama dengan 0. Ke X kuadrat kurang S tambah 3. Ini 3X kuadrat kurang 6X kurang 1. Untuk mencari faktornya kita gunakan rumus ABC. Maka untuk A-nya itu ini, kemudian ini B, kemudian ini C. Tinggal kita masukkan saja X12 jadi minus 6 plus minus akar minus 6 kuadrat kurang 4 kali 3 kali minus 1, kemudian diper 2 dikali 3. Maka di sini menjadi 6 plus minus akar 36 tambah 12, kemudian diper 6. Maka di sini 6 plus minus akar 48 diper 6, lalu 6 per 4 akar 3 per 6. Nah, kita cari X1. X1 nya itu berarti ambil positif, berarti 6 tambah 4 akar 3 diper 6, kemudian menjadi 6 tambah 6,928 diper 6. Jadi hasilnya sama dengan 2,154. Kemudian untuk X2 nya itu kita ambil yang minus 6 kurang 4 akar 3 diper 6, kemudian 6 kurang 6,928 diper 6 sama dengan minus 0,154. Lalu saat X-nya sama dengan 2,154, maka Y-nya menjadi 2,154 dipangkatkan 3, kemudian dikurang 3 kali 2,154 pangkatkan 2, kemudian dikurang 2,154 tambah 3. Maka di sini menjadi 9,993 dikurang 13,91 kurang
2,154 tambah 3. Hasil akhirnya menjadi minus 3,08. Kemudian saat X-nya sama dengan minus 0,154, KY-nya minus 0,154, kemudian dipangkatkan 3 dikurang 3 minus 0,154, buatkan 2 dikurang minus 0,154, kemudian ditambah 3, ini menjadi minus 0,0036 dikurang 0,071 ditambah 0,154 ditambah 3 menjadi 3,07994. Maka untuk grafiknya, grafik kurvanya menjadi, kita gambarkan. Setelah kita cari titik-titiknya tadi, berarti bisa kita tentukan kurva tersebut. Otomatis tadi titiknya minus 1, lalu 1, kemudian di sini 3, sini X, ini Y. Nah, tadi ketika 1 di sini 3, tadi melebihi titik stasionernya, tadi ada yang melebihi 3, ini 3,074, berarti di atas 3 ini. Kemudian turun ke 1, turun ke 1 tersebut, lalu ini turun ke 1 lagi, turun ke 1 ini, kemudian sini 3, di sini otomatis ini sebelumnya di atasnya minus 3 ini kemudian naik lagi ke titik 3 ini. Oke. Kemudian untuk batasnya itu ketika X-nya sama dengan minus 1, kemudian X-nya sama dengan 2. Maka untuk daerah yang memenuhi itu yang ini, daerah yang bagian sini, kemudian dengan daerah yang di sini, dalam sini. Maka luasnya dengan luas daerah 1 tambah luas daerah 2. Berarti tadi ini sebagai daerah 1, kemudian ini sebagai daerah 2. Kemudian di sini, maka ini 1 sampai 1, X pangkat 3 kurang 3X pangkat 2 kurang X tambah 3 dx dikurang ditambah minus, karena di sini luas daerah bawah itu harus minus, menjadi minus integral 1 sampai 2 X pangkat 3 kurang 3X pangkat 2 kurang X tambah 3 dx. Dan di sini luas daerah kita ambil satu-satu, kita integralkan satu-satu dari luas daerah yang pertama dulu. Jadi minus integral minus 1 sampai 1, kemudian X pangkat 3 kurang 3X pangkat 2 kurang X tambah 3 dx. Kita integralkan menjadi X pangkat 4 per 4 kurang X pangkat 3 kurang 1/2 X pangkat 2 tambah 3X minus 1
P1 menjadi, kita masukkan batas atas kemudian batas bawahnya, berarti di sini menjadi 1/4 pangkat 4 dikurang 1/3 dikurang 1/2, 1/2 ditambah 3 dikali 1, kemudian dikurang sini X minus 1/4 per 4, kemudian dikurang minus 1 dipangkatkan 3, kemudian kurang 1/2, minus 1/2 tambah 3 dikali minus 1, kemudian menjadi 1/4 kurang 1 kurang 1/2 tambah 3 dikurang 1/4 tambah 1 kurang 1/2 kurang 3. Maka di sini otomatis menjadi hasil akhirnya itu minus 2 ditambah 6 menjadi 4. Kemudian untuk luas daerah 2, integral 1 sampai 2, kemudian di sini X pangkat 3 kurang 3X pangkat 2 kurang X, kemudian ditambah 3 dx, lalu di sini menjadi, kita integralkan menjadi X pangkat 4 per 4 kurang X pangkat 3 dikurang 1/2 X pangkat 2 tambah 3X batas 1 integral 1 sampai 2. Jadi di sini gunakan batas atas kemudian dikurang batas bawah. Sini 2 dipangkatkan 4 per 4 kurang 2 dipangkatkan 3 dikurang 1/2 dipangkatkan 2 tambah 3 dikali 2, kemudian dikurang 1/4 per 4 kurang 3 kali 1 dipangkatkan 3 dikurang 1/2 1 dipangkatkan 2 tambah 3 kali 1, sini menjadi 16 per 4 kurang 8 kurang 2 tambah 6 kurang 1/4 dikurang 1 kurang 1/2 tambah 3. Di sini 0 dikurang 1/4 kurang 1/2 ditambah 2. Maka hasil akhirnya itu menjadi minus 7 per 4. Untuk luas totalnya itu menjadi luas daerah 1 kurang luas daerah yang kedua. Kita ambil luas daerah satunya itu 4, kemudian luas daerahnya 2 itu minus 7 per 4. T 4 dikurang minus 7 per 4 menjadi 4 tambah 7 per 4. Hasil akhirnya itu 2, 3 per 4 satuan luas. Untuk nomor 3 itu soalnya misalkan fungsi fx sama dengan x kuadrat diputar terhadap sumbu x pada titik 0,2, tentukan volume yang terbentuk. Maka di sini kita tentukan dulu titik potong kurva. Sini menjadi x Y minus 2 minus 1 0 1 2. Di sini ketika x min 2 berarti y nya 4, ketika x minus 1 y nya 1, ketika x 0 y 0, ketika x 1 y nya 1, ketika x 2 y nya 4. Kemudian setelah kita dapatkan ini, tinggal kita bisa tentukan grafiknya. Maka di sini
gambar grafiknya itu berarti otomatis sini -3, -2, -1. Ini 9, 4, 1. Ini kita hubungkan dulu seperti ini. Kemudian ini. Kemudian satunya lagi seperti ini. Kemudian di sini 1, 2, 3, ini juga kita hubungkan seperti ini. Kita hubungkan titik-titiknya untuk memudahkan kita dalam menggambar kurvanya. Sini otomatis ini ke sini, kemudian ini ke sini. Kemudian untuk batasnya sendiri itu ketika x-nya 0 dan x-nya 2, otomatis daerah yang memenuhi itu daerah yang di sini. Ini daerah yang akan kita putar, daerah yang di sini. Ketika kita putar, otomatis di sini jadi seperti ini. Kemudian ketika diputar, maka otomatis akan berbentuk ini seperti ini. Lalu X di sini ya. Nah, untuk menentukan volumenya berarti di sini gunakan metode cakram. Volumenya sama dengan V 0 sampai 2. Ini Fx sama dengan 2 dx. Sini V-nya 0 sampai 2 x kuadrat pangkat 2 dx. Jadi V-nya jadi 0 sampai 2 x pangkat 4 dx. Kemudian kita integralkan jadi 1/5 x pangkat 5. Sini 0. Tadi karena batasnya ini dari 0 sampai 2 ini, otomatis integral yang tadi gunakan itu dari integral 0 sampai 2 ini. Kemudian kita kurangi batas atas dikurang batas bawah. Jadi V 1/5 2 dipangkatkan 5 dikurang V 1/5 0 dipangkatkan 5. Jadi di sini 32/5 V dikurang 0 menjadi 32 V. Jadi 32 V diper 5. Untuk soal nomor 4 itu misalkan fungsi fx sama dengan x kuadrat diputar terhadap sumbu y pada x lebih besar sama dengan 0, lebih kecil sama dengan 2, tentukan volume yang terbentuk. Ini sebenarnya sama, grafiknya sama dengan nomor 1, cuman bedanya di sini diputar terhadap sumbu y, sedangkan nomor 1 tadi diputar terhadap sumbu y, sumbu x. Maka di sini kita gambarkan grafiknya. Ini otomatis sama kayak tadi di sini. Kemudian ini. Kemudian batasnya itu di sini batasnya juga 2. Otomatis di sini 2. Sini 2. Maka ketika kita ini daerah yang memenuhi, maka ketika kita ingin memutarnya pada sumbu memutarnya pada sumbu ya, otomatis di sini kita buatkan dulu irisan. Kita gunakan metode cincin di sini. Kemudian otomatis nanti ada ini 4.
ke sini. Di sini kita buatkan ini ke lingkaran. Kemudian dengan lingkaran luarnya itu seperti ini. Otomatis ini oke, seperti ini. Kemudian seperti ini. Kemudian ini maka untuk menentukan volumenya itu sini menjadi gunakan metode cincin. Kalau metode cincin itu otomatis V batasnya tadi 0 sampai 4, karena di sini patokannya kita pada sumbu Y, otomatis di sini itu sampai 4, di sini 4. Maka ketika kita cari volumenya, otomatis ini R2 dikurang R kecil, R besar kuadrat dikurang R kecil kuadrat DY. Nah, patokannya kita DY, di sini DY. Nah, ini R besar ini sebagai jari-jari luar, R kecilnya ini sebagai jari-jari dalam. Otomatis ketika Y-nya masih X kuadrat, di sini X-nya sama dengan akar Y. Maka di sini menjadi V 0 sampai 4. Jari-jari luarnya tadi itu 2 kuadrat, kemudian dikurang akar Y, kemudian dikuadratkan DY. Maka V-nya itu 0 sampai 4. Jadi 4 kurang Y DY. Kemudian kita integralkan menjadi V 4Y kurang 1/2 Y pangkat 2 D2, batasnya 0 sampai 4. Kemudian kita kasih masuk batas atas dan batas bawah. Menjadi V 4 kali 4 kurang 1/2 4 pangkat 2. Kemudian dikurang V dikali 4 kali 0 kurang 1/2 0 kali 0 pangkat 2. Kemudian di sini V menjadi V 16 kurang 16 per 2, kemudian dikurang 0. Kemudian hasil akhirnya menjadi V 16 dikurang 8, kemudian menjadi hasil akhirnya menjadi 8V. Itu saja penjelasan saya mengenai final dari nomor 1 hingga nomor 4. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.